Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan mengadakan sekolah minggu online lagi nih. Oh ya, sebelum kita mulai ibadahnya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu ya Alkitab dan buku catatannya. Sudah disiapkan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu Hati yang Gembira. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita mau buka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan membaca Alkitab. Kita akan buka Efesus 2 ayat 8-10. Ayo semuanya Alkitabnya dibuka. Oke, kita mau baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan itu. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib?
Betul banget, untuk menebus dosa manusia. Dan kakak mau tanya lagi, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus mau kita selamat dan masuk ke kerajaan Allah. Nah, di cerita kita hari ini di Efesus 2 ayat 8-10 itu adalah surat dari Paulus yang sedang berada di penjara kepada jemaat di Efesus. Kenapa Paulus mau menuliskan surat itu? Karena di Efesus itu masih banyak orang-orang yang menyembah dewa-dewa Yunani. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka tuh sudah diselamatkan, mereka sudah mendapatkan keselamatan yang ditunjukkan, yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Jadi Rasul Paulus tuh mengingatkan bahwa keselamatan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa kalian tuh sudah diselamatkan. Jadi kalian harus berperilaku seperti orang yang sudah diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengucap syukur. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan karena usaha kita. Tadi kan ada. Bukan karena usaha kita. Karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Oke, kakak tanya lagi nih. Kira-kira Tuhan Yesus sayang gak sama adik-adik? Sayang, betul. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Apa sih yang membuktikan Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik? Iya, rela mati di kayu salib itu adalah bukti tanda cinta kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita umat manusia, kepada adik-adik, kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Dan apalagi kira-kira nih yang membuktikan Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik? Ya, memberikan mama papa, memberikan kakak memberikan adik, memberikan saudara-saudara, teman-teman yang baik di sekitar adik-adik. Itu juga merupakan bukti cinta kasih, bukti rasa sayang dari Tuhan Yesus. Nah, setelah kita mendapatkan semua rasa sayang dari Tuhan Yesus, semua keselamatan, rasa sayang dari Tuhan Yesus, apa sih yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Kita harus mau mengucap syukur. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus mau, misalnya nih di gereja disuruh untuk memimpin doa di depan, untuk memimpin doa di kelas. Adik-adik harus mau, karena itu merupakan itu merupakan rasa syukur kita, ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Terus kalau ada Natal, kalau ada Parheheon, kita diminta untuk memimpin pujian atau kita diminta untuk menjadi song leader. Kita juga harus mau, karena dengan melakukan itu adalah memperlihatkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan dan memberikan kita cinta kasih yang sangat besar. Jadi kita harus melakukan ucapan syukur, kita harus melayani Tuhan, yaitu dengan cara-cara yang tadi. Oke, sekarang kakak mau tanya nih. Minggu lalu Kak Fayez memberikan aktivitas kepada adik-adik menuliskan kebaikan apa saja yang sudah adik-adik lakukan selama 1 minggu. Minggu lalu sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan. Nah, sekarang yang belum mengumpulkan, hari ini harus dikumpulkan ya, dikirim ke kakak-kakaknya supaya kita tahu apa nih kebaikan adik-adik yang sudah adik lakukan. Nah, karena ini sudah minggu baru, kakak punya aktivitas yang baru kepada adik-adik. Adik-adik tahu kan kenapa kita sedang berada di rumah kita masing-masing? Ya, karena ada penyebaran penyakit yang sangat cepat, yaitu penyakit corona atau COVID-19. Nah, untuk itu kakak mau adik-adik menuliskan sebuah doa kepada Tuhan agar doa untuk melindungi semua dokter-dokter, semua para medis, semua orang-orang yang sedang menangani COVID-19 ini, ataupun untuk berdoa untuk melindungi adik-adik selalu di rumah gitu. Jadi tuliskan doanya, nanti difoto oleh mama dan papa dan dikirimkan ke kakak-kakaknya. Jangan lupa ya, boleh sekarang, boleh minggu depan. Oke? Sekarang sebelum kita menutup sekolah minggu kita, kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi. Kita semua melayani Tuhan. Ayo bangkit berdiri.
Nah, pesan dari cerita kita minggu ini adalah kita harus mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cara mau melayani Tuhan. Oke adik-adik, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau menutupnya dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberkati kami dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin mengucap syukur dengan melayani-Mu atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan, atas cinta kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukanlah kami agar dapat melayani-Mu, agar dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.